Menjadi sorotan. Kedatangan Daehyun ke aula menjadi sorotan semua orang. Terutama para wanita yang memang mengenalnya sejak dulu. Para pria juga ikut memandang kedatangan mereka dengan kehadiran Su Yin. Para pria tidak terlalu tahu dengan gosip sehingga mereka mengira Su Yin adalah adiknya. Aku baru tahu jika Daehyun memiliki adik perempuan. Lihatlah dia sangat cantik tapi sayang sekali tidak mirip. Sepertinya dia bukan adiknya. Setahuku dia hanya memiliki satu adik lelaki. Aku ingin sekali menjodohkannya dengan adik lelakiku. Mereka pasti akan menjadi pasangan yang cocok. Beberapa pria asyik berkomentar tentang Su Yin yang sedang menjadi pusat perhatian. Senyum yang tersungging di bibir Su Yin membuat mereka terus memuji tanpa henti. Namun pujian mereka sangat berbeda sekali dengan para wanita yang kebanyakan sudah melihat berita di media. Apakah gadis itu yang dikabarkan sudah merebut Daehyun dari Aeri? Jika melihat dari wajahnya sepertinya dia yang ada di foto. Tidak kusangka jika dia gadis penggoda. Lihatlah ketika mereka saling menatap. Sepertinya Daehyun sangat mencintai gadis itu. Wah, sangat mengejutkan karena Aeri justru berjalan di belakang bersama mantan Daehyun. Benar sekali ternyata dia adalah Mi Yang. Dulu mereka sangat terkenal sebagai pasangan abadi. Namun sayang sekali setelah lulus justru Mi Yang memilih perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya. Kudengar sekarang Mi Yang sedang mengajukan proses perceraian dengan suaminya. Sungguh wanita yang malang. Ada pro dan kontra ketika para wanita membicarakan kehidupan yang menyangkut dengan Daehyun. Karena memang sudah tidak rahasia lagi hubungannya dengan Mi Yang. Dulu Daehyun dan Mi Yang tidak perlu menyembunyikan hubungan mereka kepada siapapun karena kedua orang tuanya pada awalnya juga menyetujui. Meski pada akhirnya ternyata takdir berkata lain. Pembawa acara yang berada di panggung ikut bertepuk tangan hingga suasana semakin meriah dengan kedatangan mereka. Inilah dia pria paling tampan di sekolah ini pada masanya, ujar pembawa acara seraya tertawarnya. Daehyun hanya menyapa semua temannya dengan sedikit membungkukkan tubuhnya. Kalau boleh tahu siapakah yang di sampingmu? Tidak kusangka jika kau memiliki adik perempuan yang cantik, ujar pembawa acara yang masih melalui mikrofon. Pembawa acara wanita sengaja mengatakan jika Su Yin sebagai adiknya agar tidak membuat ricuh suasana. Meskipun dirinya juga tahu kabar yang beredar. Berbagai macam pujian pembawa acara lontarkan hingga Daehyun dan Su Yin menuju tempat duduk yang sudah disediakan. Sayang, duduklah di depan bersama Aeri, bisik Su Yin di telinga suaminya. Tidak, tetaplah bersamaku, tolak Daehyun dengan tegas sembari menahan pergelangan tangan Su Yin. Ini adalah acara kalian. Aku tidak ingin membuat suasana ricuh, ujar Su Yin seraya meremas hari Daehyun. Daehyun menghela nafas panjang. Duduklah di belakangku, jangan terlalu jauh dari sisiku, ujar Daehyun. Su Yin menganggukkan kepalanya kemudian memilih kursi yang berada tepat di belakang suaminya. Sedangkan Yeon Ho duduk bersama Daehyun di depan. Aeri baru saja melewati karpet merah namun dirinya tidak mendapatkan sambutan yang meriah seperti tadi. Ia merasa sangat kesal karena seharusnya yang bergandengan tangan adalah dirinya bukan Su Yin. Daehyun, seharusnya kau masuk bersama denganku bukan bersamanya, gerutu Aeri setelah duduk di sebelah Yeon Ho. Tidak usah berdebat, ujar Daehyun singkat. Aeri terus menggerutu tidak jelas karena kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Benar-benar di luar dari dugaannya. Daehyun, sangat hebat memiliki dua istri yang akur. Lihatlah istri mudanya, rela berpindah tempat untuk model itu. Beberapa orang yang tidak jauh duduknya terus melirik ke arah Daehyun yang sesekali menolehkan kepalanya ke belakang. Pemandangan itu sudah menunjukkan bagaimana Daehyun sepertinya lebih mencintai istri keduanya. Apalagi setelah melihat wajah Aeri yang sejak tadi ditekuk. Membuktikan dirinya sudah tersingkir. Malam reuni itu acara besar sehingga banyak mendapatkan sorotan. Di sana juga ada acara pelelangan untuk acara amal. Banyak media juga yang meliput karena acara itu dihadiri oleh orang-orang yang berpengaruh di Seoul. Apakah kau istri kedua Daehyun? Tanya salah seorang wanita yang duduk tepat di sebelah Su Yin. Su Yin hanya membalas dengan senyumannya karena hal itu sepertinya sudah tidak membutuhkan jawaban. Kau tampak jauh lebih muda jika dibandingkan Daehyun, ujar wanita itu lagi. Sepertinya usia bukanlah sesuatu yang perlu dipermasalahkan, sahut Su Yin. Wanita itu kemudian memilih diam dan tidak banyak bertanya lagi karena sepertinya Su Yin bukan tipe wanita yang suka membicarakan kehidupannya pada orang lain. Daehyun, ternyata malam ini sepertinya jauh lebih ramai dari dugaanku, ujar Su Yin sembari menjulurkan kepalanya sedikit ke depan mendekati telinga Daehyun. Pantas saja jika Aeri berpenampilan total, berharap dengan adanya media mampu membuat karirnya melejit. Aku juga tidak menyangka. Apakah kau merasa tidak nyaman? Kita bisa pulang sekarang juga, ajak Daehyun karena tidak ingin istrinya tidak betah. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Lagi pula mereka juga tidak terlalu memperhatikan kita, ujar Su Yin. Banyak orang-orang yang hadir sehingga meski mendapat sorotan semua itu akan cepat berlalu bergantian dengan yang lain. Jika kau ingin pulang katakan saja, tukas Daehyun dengan cemas sembari menyentuh pipi Su Yin. Tentu, sahut Su Yin seraya memegang tangan Daehyun yang berada di pipinya. Aeri yang melihat hal itu rasanya dadanya bergemuruh. Ingin menghancurkan Su Yin saat itu juga. Ia sekarang hanya bisa menggertakkan giginya kuat-kuat dengan tangan yang mengepal erat.
Karena semuanya sepertinya sudah berkumpul, maka acaranya akan segera dimulai, ujar pembawa acara yang langsung mendapatkan tepuk tangan marah. Acara pertama tentu saja penyambutan oleh pihak sekolah untuk mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah hadir. Acara demi acara berlangsung cukup lancar dan tanpa kendala. Hingga akhirnya berada pada acara yang ditunggu-tunggu yaitu acara pelelangan beberapa barang untuk disumbangkan. Baiklah, malam ini tiba saatnya pada acara pelelangan. Pelelangan terbesar pada malam ini adalah sebuah kalung berlian yang langka. Ini adalah satu-satunya di Korea dan di seluruh dunia hanya diproduksi hanya 10 dengan model yang berbeda. Pembawa acara terus menerangkan bagaimana kalung itu begitu spektakuler. Sayang, apakah kau menginginkannya? Tanya Daehyun pada Suyin. Tidak, rasanya aku tidak pantas memakainya, ujar Suyin. Daehyun, jika Suyin tidak mau maka berikan saja padaku. Aku akan menjaganya dengan sangat baik, ujar Airi dengan wajah berbinar. Jika dirinya mendapatkan berlian itu suatu saat nanti bisa menjualnya dengan harga mahal pula. Daehyun tidak menoleh ke arah Airi. Berpura-pura tidak mendengarkannya karena dirinya sudah tahu apa yang dipikirkan oleh Airi. Dulu sering dirinya memberikan hadiah barang mahal tapi semuanya dijual begitu saja. Bab 527 tidak peduli. Baru saja acara pelelangan dimulai Yeon Ho tampak menguap sejak tadi. Kini suara riuh tamu undangan semakin memenuhi ruangan. Yeon Ho, apakah kau sudah mengantuk? Ujar Suyin sembari mengamati matanya yang sudah sayu. Yeon Ho menoleh sedikit ke belakang sembari menganggukkan kepalanya. Bahkan Airi yang berada di sebelahnya tidak peduli dengan putranya. Ya sudah, kita pulang saja, ajak Suyin sembari bangkit berdiri kemudian berjalan ke depan. Daehyun pamit sebentar untuk menjawab telepon sehingga ia tidak tahu jika Yeon Ho mengantuk. Sebaiknya kami pulang saja, pamit Suyin sembari menggandeng Yeon Ho. Wajah Airi langsung berbinar mendengar Suyin hendak pulang. Ini kebetulan sekali. Pergilah, lebih baik kalian memang istirahat saja di rumah. Jaga baik-baik Yeon Ho, ujar Airi sembari mengulum senyum. Suyin dan Yeon Ho lantas keluar dari aula. Sangat disayangkan ternyata mereka tidak bertemu dengan Daehyun karena lewat jalan lain. Di mana Yeon Ho dan Suyin? Ujar Daehyun sembari mengedarkan pandangan tapi tidak melihat keberadaan anak dan istri kecilnya. Mereka sudah pulang karena sudah mengantuk, sahut Airi dengan rasa bahagia. Ia berniat untuk membujuk Daehyun memenangkan acara pelelangan. Dengan begitu dirinya akan menjadi pusat perhatian. Yang jelas dirinya bisa memamerkan jika dirinya tetap yang pertama. Mereka pulang, ujar Daehyun dengan dahi berkerut. Biarkan saja mereka pulang, daripada berada di sini tidak cocok dengan mereka, ujar Airi sembari menahan pergelangan Daehyun yang hendak melangkah pergi. Lepaskan, aku harus mengejar mereka, ujar Daehyun sembari melepaskan pergelangan tangannya dari Airi. Begitu terlepas, Daehyun segera pergi meninggalkan aula. Dirinya merasa tidak tenang jika membiarkan Suyin pulang menggunakan taksi. Daehyun, tunggu, panggil Airi tapi sayang sekali karena Daehyun sama sekali tidak peduli apalagi menolehkan kepalanya. Sial, kenapa dia selalu mementingkan wanita sialan itu? Gerutu Airi, wajahnya sudah memerah menahan amarah. Dengan rasa kesal, Airi mengikuti langkah Daehyun karena percuma saja berada di sana jika hanya seorang diri. Di luar gerbang sekolah, Suyin sedang menunggu taksi bersama Yeon Ho. Anak kecil itu hampir saja terjatuh karena sudah sangat mengantuk. Hingga ia tak mampu lagi menahan beban tubuhnya. Sayang, apakah kau sudah sangat mengantuk? Ujar Suyin sembari mengusap kepala putranya. Sahut Yeon Ho sembari menguap lebar-lebar. Suyin tidak tega sehingga lantas menggendong Yeon Ho ke dalam pelukannya. Meski susah payah dan agak berat tapi sebisa mungkin Suyin menahannya. Sekarang kau bisa tidur, ujar Suyin sembari menggoyangkan tubuhnya sedikit. Terima kasih, aku sayang Momi, ucap Yeon Ho dengan tulus. Kedua tangannya merangkul leher Suyin kemudian menyandarkan kepalanya di bahunya. Aku juga menyayangimu, sayang, ujar Suyin sembari mendekapnya dengan erat karena khawatir jika sampai ia terjatuh. Gong Yo baru saja mengemudikan mobilnya keluar dari gerbang sekolah ketika ia seperti melihat sosok Suyin. Bukankah itu gadis pemabuk? Ujar Gong Yo sembari mengamati lebih seksama wajah Suyin. Untuk apa di sini? Siapa anak yang ada di dalam gendongannya? Tak mungkin mereka sudah memiliki anak sebesar itu. Bertanya sendiri dan dijawab sendiri, itulah yang dilakukan oleh Gong Yo saat ini. Awalnya Gong Yo ingin melajukan mobilnya tapi ia merasa tidak tega karena Suyin sepertinya merasa kesusahan. Dengan terpaksa akhirnya, Gong Yo menghentikan mobilnya tepat di depan Suyin. Kemudian membuka jendela kaca untuk melihatnya. Apa kau butuh bantuan? Tanya Gong Yo masih berada di belakang kemudi. Bisakah aku meminta tolong untuk mencarikan taksi? Ujar Suyin dengan nafas sesak. Untuk apa? Tanya Gong Yo. Putraku mengantuk sehingga kami ingin pulang, ujar Suyin. Keadaan tubuhnya yang sudah lelah mau tidak mau harus meminta bantuan orang lain. Karena taksi tak kunjung lewat. Gong Yo menghela nafas panjang kemudian bergegas turun dari mobilnya. Lalu membuka pintu mobil penumpang belakang. Biarkan aku membantu. Tanpa persetujuan Suyin pria itu sudah mengangkat tubuh Yeon Jo dari gendongan Suyin.
Kau mau membawanya kemana? Ujar Su Yin. Baru saja hendak protes, Gong Yo sudah memasukkan tubuh Yeon Jo ke dalam mobil. Biarkan aku yang mengantarkan kalian, ujar Gong Yo. Tapi, ujar Su Yin sembari menggigit ujung kukunya. Cemas jika Dai Hyun tahu maka akan terjadi pertengkaran lagi di antara mereka. Apakah kau takut dengan suamimu itu? Suami macam apa yang membiarkan istri mudanya mengasuh putranya? Sedangkan dia asyik di dalam bersama istri yang lain, cibir Gong Yo sembari tersenyum miring. Dia tidak seperti yang kau bayangkan, bela Su Yin. Sudahlah, sebaiknya kita pulang saja karena tidak akan ada taksi. Apakah kau tidak lelah menggendongnya terus-menerus? Ujar Gong Yo. Su Yin menghela nafas berat, merasa setuju dengan apa yang diucapkan Gong Yo. Baru sebentar saja tangannya sudah terasa sakit. Baiklah, kami akan pulang bersamamu, ujar Su Yin. Gong Yo segera duduk di belakang kemudi. Sedangkan Su Yin duduk di belakang untuk memangku kepala Yeon Ho. Ia tidak ingin membantu acara suaminya malam ini. Di saat pintu tertutup, Dai Hyun melangkah keluar dari pintu gerbang. Su Yin, gumam Dai Hyun ketika dengan melihat jelas lengan Su Yin. Tunggu, seru Dai Hyun tapi sayang sekali karena mobil sudah melaju. Sial, bukankah itu mobil Gong Yo? Beraninya dia membawa istriku pergi bersamanya, ujar Dai Hyun dengan geram. Ia bisa melihat dengan jelas jika mobil itu adalah Gong Yo karena mobil mereka sering berdampingan ketika di basemen. Dengan langkah hati-hati, Airi terus mengikutinya Dai Hyun. Berusaha menahannya agar jangan sampai pulang. Airi tidak ingin membuat Su Yin merasa menang. Langkah Dai Hyun sangat terburu-buru ketika menuju mobilnya. Dai Hyun, kau mau kemana? Ujar Airi dengan nafas terengah-engah karena berusaha mengejar Dai Hyun. Aku akan pulang menyusul Su Yin, ujar Dai Hyun dengan wajah masam. Untuk apa kau mengejarnya? Aku yakin dia baik-baik saja sehingga kau tidak perlu khawatir. Sebentar lagi kita akan mengisi acara, terang Airi. Aku tidak peduli dengan acara ini. Jika kau masih ingin di sini, terserah saja, ujar Dai Hyun kemudian membuka pintu dan membantingnya dengan keras. Tapi acara ini sangat penting. Apakah kau ingin orang-orang menganggapmu sombong? Aku tidak peduli, ucap Dai Hyun dengan tegas. Lalu mengemudikan mobilnya keluar gerbang. Dai Hyun, tunggu, ujar Airi seraya menggedor pintu mobil tapi sayang sekali Dai Hyun sama sekali tidak peduli. Arg, dasar wanita sialan, seru Airi dengan perasaan sangat kesal. Bab 528 sudah nyaman. Su Yin mengusap puncak kepala Yeon Ho yang berada di pangkuannya. Memandangnya yang sedang tertidur pulas. Dia tampak begitu damai padahal baru saja terpejam. Apakah dia anak suamimu bersama istri pertamanya? Tanya Gong Yo tanpa peduli jika pertanyaannya akan menyinggung perasaan Su Yin. Bukan, dia putra kami, sahut Su Yin dengan santai. Kenapa kau memilih menikah dengan pria beristri? Hidupmu pasti sangat menderita. Gong Yo mendengus. Su Yin tertegun mendengar ucapan yang dilontarkan oleh Gong Yo. Ingin menjawab bahagia tapi ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Itu akan berarti jika menjadi istri kedua adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Namun bukan menjadi istri kedua yang membahagiakan melainkan memiliki pria yang sangat mencintainya. Aku juga tidak menginginkan hal ini. Tapi harus bagaimana lagi karena semuanya sudah terjadi, ujar Su Yin sembari mendesah panjang. Pada dasarnya wanita baik-baik tidak mungkin bersedia menjadi istri kedua atau selingkuhan. Dia pasti akan memilih pria yang masih sendiri karena merebut milik orang lain bukan sesuatu yang baik. Lalu kenapa kau masih bertahan? Bukankah kau bisa pergi? Tanya Gong Yo sembari memandang Su Yin dari kaca spion. Su Yin terdiam tidak bisa menjawab pertanyaan Gong Yo. Karena hatinya kini sudah merasa sangat nyaman dengan Dai Hyun. Meski terkadang sangat menyakitkan tapi dirinya tidak ingin melepaskan. Bagaimanapun menjelaskan kepada seseorang yang tidak mengalaminya, maka akan terasa sangat sulit karena dia tidak akan pernah tahu apa yang kita rasakan. Tidak semudah itu pergi dari seseorang yang sudah kita cintai, ujar Su Yin. Cinta? Apa itu cinta? Ucap Gong Yo sembari mendengus. Kau tidak akan pernah tahu karena tidak mengalaminya, ujar Su Yin sembari melirik Gong Yo. Jika aku memiliki saudara perempuan seperti dirimu, pasti aku akan melarang keras agar kalian berpisah. Untuk apa menjalin hubungan jika batin terus tersiksa, cibir Gong Yo. Maka beruntunglah aku karena aku bukanlah saudaramu, ucap Su Yin. Ngomong-ngomong kenapa kau berada di sana? Bukankah itu hanya teruntuk para alumni saja? Apakah kau bersama kekasihmu? Tanya Su Yin. Aku dulu juga sekolah di sini. Setelah sekian lama akhirnya bisa datang kembali. Aku bahkan tidak memiliki kekasih, ujar Gong Yo. Benarkah? Bukankah kau di luar negeri sejak kecil? Aku pergi ke luar negeri karena ayahku mendapatkan masalah. Tapi sudahlah tidak perlu diingat, ujar Gong Yo sembari menggelengkan kepalanya. Tidak ingin mengingat masa kelam itu. Dai Hyun melajukan mobilnya tepat di belakang mobil Gong Yo. Namun ada mobil yang berada di antara mereka sehingga Dai Hyun kesulitan sekali untuk mengejar mobil Gong Yo. Berulang kali Dai Hyun membunyikan klakson tapi sayang sekali sepertinya mereka sama sekali tidak mendengarnya. Sial, ternyata pria itu memang sengaja ingin bermain-main denganku, gumam Dai Hyun sembari meninju setir kemudi kuat-kuat. Saat ini sedang lampu merah sehingga Dai Hyun terpaksa menghentikan mobilnya.
Ingin sekali dia menerobos melewati lampu merah tapi Daehyun tidak ingin mengambil resiko yang besar. Bukan hanya dirinya yang berbahaya tapi pengendara lain. Tin, tin, tin. Daehyun terus membunyikan klakson agar pengendara di depannya menyingkir setelah lampu jalan kembali berwarna hijau. Dengan kecepatan tinggi Daehyun berusaha menyalip mobil yang ada di depannya karena sudah tertinggal jauh di belakang. Khawatir jika Suyin akan dicelakai oleh Gong Yo. Sudah beberapa kali Suyin hampir saja celaka. Hal itu membuat Daehyun merasa trauma jika sampai terulang kembali. Suyin, tak akan kubiarkan pria brengsek itu sampai menyentuhmu, ujar Daehyun dengan nafas memburu. Sejujurnya yang saat ini dirasakan Daehyun adalah rasa terbakar akibat cemburu di hatinya. Hatinya terasa sakit setiap mengetahui Suyin bersama pria lain. Jangankan bersama pria dewasa bahkan jika sedang memeluk Yeon-ho saja dirinya merasakan cemburu. Memang terdengar aneh dan sangat berlebihan tapi memang itulah kenyataan yang selalu dirasakannya. Ponselnya yang berada di atas dashboard sudah berulang kali berbunyi tapi Daehyun terus membiarkannya. Beberapa kali mengintip ternyata Aeri yang menghubunginya. Ia tidak peduli sama sekali karena yang ada di pikirannya saat ini hanyalah Suyin dan putranya. Cukup jauh sudah mengemudi tapi belum ada tanda-tanda mobil yang terlihat. Kenapa cepat sekali sudah menghilang, gerutu Daehyun sembari mengusap gusar wajahnya. Daehyun merasa frustasi kali ini karena mengira jika Suyin berada di suatu tempat yang asing. Namun pria itu tidak patah semangat, hingga perlahan dari kejauhan terlihat samar-samar mobil yang tengah dikemudikan Gong Yo. Tin, tin, tin. Tidak peduli jika suara klakson mobilnya akan membuat kegaduhan. Yang terpenting saat ini mobil Gong Yo harus berhenti. Gong Yo sedang melihat ke arah kaca spion. Dahinya langsung berkerut melihat mobil Maybach Silver yang berada di belakangnya. Sejenak ia berpikir jika mobil itu tidak asing dan sangat sering dilihatnya. Bukankah itu mobil Daehyun? Gumam Gong Yo pelan agar Suyin tidak dapat mendengarnya. Dengan seringai licik yang terukir di bibirnya, Gong Yo kini menginjak pedal gas agar kecepatannya semakin bertambah. Hal tersebut sontak membuat Suyin terkejut. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau ugal-ugalan seperti ini? Gerutu Suyin sembari memegangi tubuh Yeon-ho yang terguncang. Bahkan anak itu kini mulai terganggu dengan kecepatan mobil yang tinggi. Agar kita cepat sampai karena aku baru ingat harus menjemput ibuku di suatu tempat, ujar Gong Yo berbohong. Jika kau memang sangat sibuk sebaiknya kita hentikan saja mobilnya di sini. Biarkan kami pulang menggunakan taksi, ujar Suyin. Tidak, aku tidak mungkin meninggalkan kalian berdua di tengah jalan. Itu bukanlah tipe seorang pria sejati. Aku akan mengantarmu sampai di depan rumah. Kalau perlu sampai kamar, ucap Gong Yo tanpa menoleh ke belakang. Matanya fokus menatap jalanan di depannya karena harus menyalip beberapa mobil agar bisa menghindar dari kejaran Daehyun. Inilah saatnya untuk membalas dendam dengan apa yang dilakukannya saat itu. Meninju wajahnya hingga hampir saja bonyok dan hidungnya berdarah. Momi, kenapa mobilnya bergoyang sangat kuat? Ujar Jo Yeon-ho sembari mengucek matanya. Tidurnya jadi terganggu oleh mobil yang terus meliuk-liuk berusaha menyalip mobil yang ada di depannya. Gong Yo, cepat hentikan mobilnya karena aku tidak ingin mati bersamamu, teriak Suyin sembari mendekap tubuh Yeon-ho dengan erat. Ibu aku takut, rengek Yeon-ho. Tubuh mereka seperti melayang di udara karena mobil melaju sangat cepat. Tubuh mereka hampir terpental jika Suyin tidak berpegangan. Apa kau memang ingin membunuh kami? Teriak Suyin sembari menggelengkan kepalanya karena sepertinya Gong Yo sudah kehilangan akal. Tidak usah cemas. Duduk dan nikmati saja, sahut Gong Yo dengan santai. Dasar pria tidak waras, umpat Suyin pada Gong Yo. Bab 529 Salah Paham. Amarah Daehyun semakin membuncah karena Gong Yo sepertinya memang sengaja agar perlahan menjauh dari jangkauannya. Kenapa dia justru melajukan mobilnya? Gerutu Daehyun sembari berpikir untuk mencari cara agar bisa menghentikan mobil itu. Jika terus mengejar sepertinya tidak yakin mobil itu akan berhenti. Daehyun memilih berbelok ke arah yang lain untuk mencari jalan pintas. Dirinya tidak akan membiarkan pria itu lolos jika sudah berhenti. Gong Yo kembali mengamati kaca spion. Sudah tidak terlihat lagi mobil Daehyun di belakangnya sehingga ia mengurangi laju kendaraannya. Tubuh Suyin sampai gemetar karena ketakutan. Jantungnya berdebar kencang dengan dahi yang berkeringat. Maaf, jika tadi menakutkan untuk kalian. Sekarang aku baru ingat jika ibuku sudah diantarkan oleh supir, ujar Gong Yo seraya meringis tanpa merasa bersalah sama sekali. Kau memang sudah gila. Bagaimana jika tadi terjadi kecelakaan? Apakah kau mau bertanggung jawab dengan apa yang terjadi pada kami? Gerutu Suyin sembari mengusap dadanya untuk memenangkan diri. Kemudian menurunkan Yeon-ho kembali agar duduk sendiri di kursi. Itu tidak akan terjadi. Buktinya sampai sekarang kita baik-baik saja. Kau tidak perlu khawatir dengan kemampuan mengemudiku, ujar Gong Yo dengan bangga. Lihatlah putraku jadi sangat ketakutan, ujar Suyin. Wajah Yeon-ho saat ini terlihat sangat pucat. Rasa kantuk yang dirasakannya seketika sudah menghilang berganti dengan rasa takut dan jantung yang berdebar. Tidak masalah, nanti dia juga akan baik-baik saja. Seorang pria tidak boleh lemah dan takut, ujar Gong Yo dengan santai sembari mengedipkan matanya sebelah ke arah Jo Yeon-ho. Sebaiknya kami turun saja di sini. Aku trauma jika harus menaiki mobil ugal-ugalan seperti tadi, ujar Suyin sembari menatap tajam Gong Yo dari kaca spion.
Tidak usah, hari sudah malam. Aku tidak mungkin membiarkan kalian berdua menunggu taksi di pinggir jalan. Seharusnya suamimu memilih dirimu bukan malah membiarkan kalian berdua terlantar. Apa dia tidak khawatir terjadi sesuatu pada anak dan istrinya? Pancing Gong Yo agar Su Yin merasa emosi dengan Dai Hyun. Ada perasaan iba mengetahui Su Yin hanyalah seorang istri kedua. Apalagi dahulunya hanyalah seorang simpanan. Andaikan Gong Yo kenal terlebih dahulu mungkin nasibnya tidak akan seperti itu. Gong Yo, apa yang kau pikirkan? Pikir Gong Yo pada dirinya sendiri. Jika kau tidak ingin kami turun sebaiknya menyetirlah dengan benar, tukas Su Yin. Sahut Gong Yo sembari menoleh sebentar ke belakang. Yeon Ho, sekarang tidurlah kembali, ujar Su Yin pada putranya agar kembali berbaring di pangkuannya. Baiklah, Jo Yeon Ho lantas membaringkan kepalanya di pangkuan Su Yin. Baru saja Yeon Ho hendak memejamkan mata, mobil kembali hampir saja terguling karena berhenti mendadak hingga roda berdecit bersentuhan dengan aspal. Tepat di depan mereka ada sebuah mobil yang berhenti menyilang menyebabkan Gong Yo harus menghentikan mobilnya jika mereka tidak ingin tertabrak. Kepala Su Yin bahkan sampai terbentur bagian mobil yang keras. Menyebabkan kepalanya terasa nyeri. Beruntung Jo Yeon Ho tidak terjatuh karena langsung berpegangan erat pada lengan Su Yin. Apa dia sudah tidak waras sehingga berhenti secara tiba-tiba? Umpat Gong Yo setelah mengetahui mobil siapa yang berada di depannya. Dadanya naik turun menahan amarahnya. Ada apa ini? Kenapa kau menghentikan mobilnya mendadak? Gerutu Su Yin sembari memegangi kepalanya yang terasa nyeri. Lihatlah suamimu itu. Dia sepertinya ingin membunuh kita, ujar Ging Yo. Dae Hyun, gumam Su Yin ketika melihat suaminya keluar dari mobil yang berada tepat di depan mereka. Gong Yo segera keluar dari mobil karena dirinya juga sangat kesal. Sepertinya malam ini harus beradu kekuatan lagi. Yeon Ho, kau tidak apa-apa, ujar Su Yin sembari mengusap puncak kepala Yeon Ho. Khawatir terjadi sesuatu padanya. Aku tidak apa-apa. Apakah kepala Momi sakit? Yeon Ho mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepala Yeon Ho. Aku baik-baik saja. Sebaiknya kau di sini saja sampai Momi kembali. Aku akan melihat keluar dahulu, ujar Su Yin. Tidak ingin jika Yeon Ho sampai melihat sesuatu yang tidak baik. Yeon Ho menganggukkan kepalanya dengan patuh. Di luar kedua pria itu kini sedang beradu pandang. Mereka saling menatap tajam seperti dua ekor serigala yang hendak bertarung merebut kekuasaan. Nafas Dae Hyun kini sangat memburu karena emosinya sudah berada di ubun-ubun. Bahkan untuk mengumpat saja dirinya harus memenangkan diri terlebih dahulu. Apakah aku ingin membunuh anak dan istrimu sehingga berhenti di depan mobil kami secara tiba-tiba? Ujar Gong Yo dengan perasaan sangat kesal. Dasar pria brengsek, kenapa kau semakin melajukan mobilmu setelah mengetahui aku mengejar kalian? Ungkap Dae Hyun. Matanya menggelap dan rahangnya juga menegang. Aku bahkan tidak tahu jika kau mengejar kami. Sanggah Gong Yo karena tidak mungkin mengatakan semuanya. Bohong, kau pikir aku tidak tahu semua akal licikmu. Ujar Dae Hyun sembari mencengkram kerah baju Gong Yo. Lepaskan. Gong Yo berusaha melepaskan diri dari cengkeraman tangan Dae Hyun. Mulai besok kau tidak usah bekerja lagi di hotel, ujar Dae Hyun sembari menghempaskan kerah Gong Yo dengan kasar. Sebelum kau menyuruhku berhenti aku bahkan sudah ingin mengundurkan diri, balas Gong Yo. Tidak terima jika dirinya direndahkan. Maka berhentilah, jangan pernah menemui istriku kembali. Apalagi sampai ada niat buruk padanya, tukas Dae Hyun. Cukup, ada apa ini? Ujar Su Yin. Kepalanya semakin berdenyut karena melihat kedua pria itu hendak beradu kembali. Sayang, apakah kau tidak apa-apa? Apakah pria brengsek ini menyakitimu? Tanya Dae Hyun pada istri kecilnya kemudian memeluk tubuhnya dengan erat. Gong Yo terpaksa memalingkan wajahnya ke arah lain. Pemandangan yang ada di depannya sungguh sangat memuakkan baginya. Aku baik-baik saja. Ada apa denganmu? Kenapa kau berhenti secara tiba-tiba? Ujar Su Yin sembari melepaskan diri. Aku hanya mencemaskan kalian. Dia pasti sudah merencanakan hal buruk pada kalian, ujar Dae Hyun sembari melempar tatapan sinis ke arah Gong Yo. Tidak, dia hanya membantuku karena melihat aku kesusahan menggendong Yeon Ho. Kau sudah salah paham, terang Su Yin agar tidak ada lagi kesalahpahaman yang terjadi. Kenapa kau tidak mengatakannya padaku jika ingin pulang? Aku pasti akan mengantarkan kalian, ujar Dae Hyun. Aku hanya tidak ingin mengganggu acara kalian, sahut Su Yin. Lain kali jangan seperti itu lagi. Kau harus mengatakannya terlebih dahulu padaku karena kalian jauh lebih penting dari apapun, tukas Dae Hyun sembari memandang nanar wajah Su Yin. Sangat terlihat di matanya jika dirinya merasa sangat cemas. Su Yin tersenyum lalu menganggukkan kepalanya. Jangan salah paham lagi karena Gong Yo berniat baik. Minta maaflah padanya, ujar Su Yin pada Dae Hyun. Bab 530 tidak bisa mengendalikan emosi. Dae Hyun memandang Gong Yo sekilas. Merasa enggan dengan apa yang diperintahkan oleh istri kecilnya. Jika dia memang ingin membantu seharusnya dia melambatkan laju kendaraannya ketika aku membunyikan klakson, ujar Dae Hyun. Bukankah sudah kukatakan kalau aku tidak tahu? Kupikir kau adalah penjahat yang ingin mencelakai kami, ucap Gong Yo dengan santai. Kau memang kurang ajar. Dae Hyun kembali hendak mencengkram kerah baju Gong Yo tapi Su Yin langsung menahannya. Dae Hyun tidak pernah semarah ini dengan Airi meskipun mengetahuinya berselingkuh.
Tapi pria itu tidak peduli sama sekali. Sangat berbeda dengan Su Yin meski hanya sekedar dekat dengan seorang pria, Dae Hyun merasakan cemburu yang berlebihan. Beruntung jalan mereka yang lewati cukup sepi sehingga tidak menimbulkan kemacetan atas apa yang terjadi. Su Yin mendesah pasrah. Bingung bagaimana caranya mengakhiri perdebatan ini karena salah seorang di antara mereka selalu tidak mau mengalah. Bahkan Gong Yo terus memancing emosi Dae Hyun. Dasar pria sudah beristri tapi masih saja menginginkan gadis yang jauh lebih muda, cibir Gong Yo. Sebenarnya umur Gong Yo dan Dae Hyun memanglah tidak terlalu jauh. Tapi memang lebih sedikit jauh lebih muda Gong Yo. Memangnya kenapa? Apa kau begitu iri karena aku bisa mendapatkan seseorang yang jauh lebih muda dariku? Dae Hyun menyunggingkan senyum mengejek pada Gong Yo. Iri kau bilang, aku hanya kasihan dengan istrimu. Seharusnya masih bisa bermain-main dengan temannya tapi sekarang justru harus merawat putramu, sindir Gong Yo sembari melempar tatapan sengit. Dae Hyun mengepalkan tinjunya untuk menahan semua amarahnya. Namun tersadar itu adalah sebuah kebenaran. Semua yang dikatakan oleh Gong Yo tidak meleset. Dia merasa sudah mencuri kebahagiaan Su Yin. Bagaimana? Apakah kau tidak tersadar dengan apa yang kau lakukan? Ujar Gong Yo. Tidak usah berisik dan mencoba ikut campur dalam rumah tangga kami, ujar Dae Hyun. Seandainya Su Hyun adalah adikku, akan kupastikan jika kalian akan berpisah. Gong Yo menyunggingkan seringainya sembari berkacak pinggang. Dae Hyun sudah tidak tahan lagi dengan pernyataan Gong Yo. Buff. Tanpa pikir panjang, Dae Hyun melayangkan tinjunya ke wajah Gong Yo. Hingga Gong Yo merasakan nyeri pada hidungnya. Untunglah tidak sampai berdarah seperti waktu itu. Su Yin merasakan kepalanya berdenyut tidak seperti biasanya. Perlahan tubuhnya mulai sempoyongan. Tangannya berpegangan pada salah satu bagian depan mobil. Namun semakin lama pandangannya semakin berputar-putar. Bruk, seketika tubuh Su Yin langsung ambruk ke jalanan. Su Yin, seru kedua pria itu secara bersamaan. Mereka lantas menghentikan perkelahian yang hampir saja memanas. Lepaskan, jangan menyentuh istriku. Dae Hyun menepis tangan Gong Yo ketika hendak memegang tangan Su Yin. Sayang, bangunlah. Dae Hyun lantas membopong tubuh Su Yin lalu memasukkannya ke dalam mobilnya. Kau tolong bawa Yeon Ho bersamamu, ujar Dae Hyun karena perasaannya sangat khawatir dengan kondisi istri kecilnya sehingga sudah tidak ada waktu lagi. Dae Hyun lantas masuk ke dalam mobil tanpa menunggu jawaban Gong Yo bersedia atau tidak. Dasar menyebalkan. Dia memintaku bersama anaknya tapi bahkan tidak boleh menyentuh istrinya, ucap Gong Yo dengan kesal. Halim University Medical Center. Dae Hyun berjalan mondar-mandir di depan ruangan Su Yin saat ini dirawat. Ada Gong Yo dan Yeon Ho yang duduk tidak jauh dari tempat mereka berada. Dokter Kang, bagaimana keadaannya? Ujar Dae Hyun setelah pintu terbuka dan seorang dokter keluar. Gong Yo juga ikut berdiri karena merasa sangat penasaran dengan keadaan Su Yin. Seharusnya ia tidak perlu cemas karena Su Yin sudah ada suaminya bersamanya. Dia hanya mengalami sedikit memar pada kepalanya akibat benturan keras yang dialaminya. Apa yang sebenarnya baru terjadi? Tanya Dokter Kang. Alisnya saling bertautan merasakan sesuatu yang tidak beres. Ini semua gara-gara kau sehingga hampir membuat Su Yin celaka, tuding Gong Yo dengan sarkas. Kenapa kau menyalahkanku? Itu karena kau mencoba membawa kabur anak dan istriku, balas Dae Hyun. Hentikan, tidak usah membuat keributan di sini. Jika kalian berdua ingin berkelahi silahkan keluar dari rumah sakit ini, tegur Dokter Kang sembari memandang Dae Hyun dan Gong Yo secara bergantian. Dokter, bagaimana keadaan Momi? Ujar Yeon Ho sembari menengadahkan wajahnya. Tangannya yang mungil menggoyangkan baju yang dikenakan Dokter Kang. Momi, Dokter Kang berpikir keras sebelum akhirnya perlahan bisa mencerna ucapan Yeon Ho. Ah, Momi baik-baik saja. Masuklah jika kau ingin menjenguknya, ujar Dokter Kang sembari membukakan pintu untuk Yeon Ho. Yeon Ho segera berlari ke dalam untuk menemui Su Yin yang masih terbaring di ranjang. Namun dia sudah tersadar. Kalian berdua harus menjaga sikap kalian di sini. Ini rumah sakit bukan tempat untuk berkelahi, tukas Dokter Kang. Sahut Dae Hyun kemudian segera masuk ke dalam. Gong Yo memilih pergi dari rumah sakit karena sudah mengetahui apa yang terjadi. Percuma saja dia di sana karena Dae Hyun pasti tidak akan mengizinkan untuk menjenguknya. Su Yin, apa kepalamu masih sakit? Dae Hyun menggenggam erat jemari Su Yin kemudian mengusap puncak kepalanya. Tidak, aku sudah baik-baik saja, ujar Su Yin dengan seulas senyum manis terukir di bibirnya. Tidak ingin membuat Dae Hyun merasa khawatir dengan keadaannya. Aku sungguh minta maaf karena hampir saja mencelakai kalian. Dae Hyun menatap nanar Su Yin dengan penuh penyesalan yang mendalam. Gara-gara emosinya yang tidak bisa ditahan membuatnya hampir saja kehilangan anak dan istrinya. Ini bukan salahmu. Ini salahku karena sudah pergi tanpa meminta izin padamu. Ini sama sekali bukan salahmu. Ini karena rasa emosi dan cemburuku yang terkadang sangat berlebihan. Dae Hyun mengecup kening Su Yin beberapa saat. Sekarang sebaiknya kita pulang saja. Kasihan jika Yeon Ho berada di rumah sakit. Dia juga harus istirahat, ujar Su Yin sembari berusaha untuk duduk di ujung ranjang. Tidak, aku tidak mengizinkanmu untuk pulang. Aku sudah menghubungi Chung Ho untuk menjemput Yeon Ho, tolak Dae Hyun dengan tegas karena dia tidak akan mengajak Su Yin pulang sebelum istrinya benar-benar sembuh.
Tapi, aku sudah tidak apa-apa, ucap Suyin. Kita akan pulang setelah kau benar-benar sembuh. Suyin menghela nafas panjang karena memiliki suami yang keras kepala dan sulit sekali untuk dibantah. Yeon Ho, apakah kau merasakan ada yang sakit? Ujar Suyin. Membayangkan apa yang terjadi tadi, nyawa mereka seperti di ujung tanduk. Sungguh menegangkan. Tidak, sama sekali tidak ada yang sakit. Tapi tadi aku sangat takut, ujar Yeon Ho dengan jujur. Aku akan membuat perhitungan padanya, ucap Daehyun. Sudahlah, jangan menyalahkan siapapun. Aku tidak ingin emosimu terpancing hanya karena masalah sepele, ucap Suyin sembari mengusap punggung tangan Daehyun untuk menenangkannya. Daehyun memejamkan matanya sebentar sembari menghela nafas panjang. Maaf, aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Selanjutnya bab 531 resah.